Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, nama Wilhelmus Natalis Labekoten. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SDK Ili, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai salah satu mahasiswa LPTK Santo Yakobus Maroke dengan NIM 25869052024. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 5 dengan elemen Yesus Kristus. Topik Daud sebagai pemimpin yang tangguh. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Baik, silakan. Terima kasih, Pak. Sudah waktunya ya makan bergizi. Semangat? Semangat. Kita beri buka pelajaran hari ini dengan tepukan konsentrasi dan fokus. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendekat, mengingat, fokus. Baik, tepuk tangan kita semua. Teman-teman sekalian, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ambil absen dulu. Ada beberapa anak yang hari ini hadir. Cinta, Hadir, Pak. Eji, Hadir, Pak. Torres, Tidak hadir. Alasan. Sakit. Pada hari ini kita akan memulai untuk pelajaran sebelumnya, yaitu kita sudah mengenal manusia itu sebagai citra Allah. Kita memiliki keunikan diri masing-masing. Masih berkaitan dan berkelanjutan dengan kepribadian kita. Hari ini kita akan membahas, kita melihat tokoh-tokoh dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dan titik perhatian kita hari ini tentang Daud. Tentang siapa? Daud. Tentang Daud. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan kisah kepemimpinan Daud. Yang kedua, menjelaskan hati dan budi dari seorang pemimpin. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai ketangguhan Daud. Yang keempat, mengaitkan sikap teladan Daud dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kita akan membuat refleksi singkat mengenai kepribadian kita dan juga dalam kaitannya dengan kepemimpinan Daud. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Daud sebagai pemimpin yang tangguh, bahkan menyodorkan kepada kita sebuah kisah yang judulnya adalah Raja Serakah takut pada mangkuk misterius. Sudah lihat? Sudah. Baik, kira-kira perasaan apa yang muncul ketika menonton, menyaksikan drama ini? Hati saya menjadi tergerak untuk membuat baik. Tergerak untuk berbuat baik. Tidak Tidak boleh mementingkan diri sendiri. tidak mementingkan diri sendiri. Yang lain? Dina? Jangan sombong. Jangan sombong. Iya. Jangan serakah. Natalia? Jangan angkuh. Baik, itu perasaan-perasaan yang secara spontan muncul ketika kita menonton kisah ketika Raja Serakah takut pada mangkuk misterius. Itu perasaan. Sekarang, kisah tadi mengisahkan tentang siapa? Seorang raja yang sombong. Seorang raja yang sombong. Raja itu kemudian menjadi apa ketika bertemu dengan seorang pembicara? Menjadi bijaksana dan baik hati. Raja itu Menjadi bijaksana dan baik
Raja itu menjadi bijaksana dan baik hati ketika dia bertemu dengan si pengemis tua. Dia sebagai pemimpin yang dulunya serakah, akhirnya mau bertobat setelah menemukan dan berjumpa dengan siapa? Sang tua. Baik. Yang berikut, kira-kira mangkuk kosong tadi itu artinya Hati yang penuh kebencian. hati yang penuh kebencian, apalagi Hati yang penuh keserakahan. hati yang penuh keserakahan, Kesombongan. kesombongan. Itu arti dari mangkuk kosong. Dan mangkuk yang kosong itu diisi dengan keinginan daging dari seorang raja. Dia lebih mementingkan apa? Diri sendiri. Dirinya sendiri. Dia lebih mencari apa? Harta. Harta, kekayaan, kekuasaan dan kedudukan. Kira-kira apa pesan yang bisa kamu tangkap dari perkataan seorang pemuslim? Bahwa kita jangan berbuat serakah dan tidak boleh sombong. Jangan berbuat serakah dan tidak boleh. Sombong. Kebahagiaan itu diperoleh dengan bersyukur. Bersyukurlah selalu terhadap apa yang sudah kita miliki, yang sudah kita miliki. Semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Karena itu kisah inspiratif tadi mengajar kita mencari seorang pemimpin itu harus apa? Harus bijak, jangan serah, dan kita inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. baik. Kita berdiri sini. Kita nyanyi satu kali. Hati-hati gunakan 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga Melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Jadi pesan moral yang mau disampaikan dari cerita pendek tadi adalah menjadi seorang pemimpin harus lebih bijaksana. Jangan menganggap bahwa menjadi seorang pemimpin itu sudah berada di atas segala. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, Pak akan membagikan kamu dalam kelompok, dan kebetulan kamu sudah duduk dalam bentuk kelompok. Kita sebentar nanti Pak akan bagikan kamu beberapa bacaan. Perikop yang pertama, kelompok anggrek itu 1 Samuel 16:7-13. Kelompok melati 1 Samuel 16:14-23. 16:14-23. Sedangkan kelompok mawar 51 sampai, coba masing-masing katakan saja. Dari kelompok anggrek. Bacaan dari kitab 1 Samuel bab 14 ayat 16 sampai 23. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gebea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari. Orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Betawen. Demikianlah sabda Saudara, setelah kita mendengar masing-masing kelompok membacakan perikop, coba kita kalikan. Nanti setiap kelompok menjawab dua pertanyaan. Siapa itu Daud menurut kisah yang tadi kamu baca? Lalu yang kedua, siapa yang menurati Daud? Kelompok melati. Pertanyaan pertama, apa saja keterampilan yang dimiliki Daud? Yang kedua, apa isi firman Tuhan kepada Samuel? Kelompok mawar. Pertanyaan pertama, pelajaran apa saja yang bisa kita petik dari kisah Daud? Yang kedua, bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang? Kelompok 3? Tinggal kelompok 1.
Ayo. Tidak. Baik, itu tangan tidak dulu. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kelompok A. Nomor 1, apa saja keterampilan yang Daud miliki? Jawab, keterampilan Daud adalah bisa bermain kecapi dan seruling. Nomor 2, apa isi firman Tuhan kepada Samuel? Jawab, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Demikianlah hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Kita tepuk tangan. Setelah kamu menuliskan beberapa jalan keluar, kami minta kamu supaya tuliskan satu kalimat aja. Satu kalimat aja kan kepada para pemimpin kita dan juga kepada kita sebagai calon pemimpin masa depan untuk tidak melakukan korupsi dan eksploitasi. Baik, sudah semua. Sekarang kita mendengarkan dari tempat kita dengar hasil diskusi masing-masing. Yang pertama, kita menuliskan solusi yang mau kamu tawarkan supaya bisa mencegah terjadinya korupsi. Nomor kelompok 3 bisa laporkan hasil diskusi dari tempat. Saya akan melakukan hasil diskusi. Kelompok yang lain ya, supaya sebentar langsung bisa bertanya. Tindakan yang kita bisa buat untuk mencegah korupsi. Jawab, mengadakan sosialisasi anti korupsi. Nomor 2, menuliskan 2 ajakan tidak melakukan korupsi. Yang pertama, ayo kita jangan menkorupsi uang untuk pembangunan rakyat dan harus berbagi. Yang kedua, ayo kita berbagi untuk sesama masyarakat. Kita tekan. Yang tadi nomor 1 khususnya mereka jawab tadi nomor 1 tadi itu adalah memberikan sosialisasi, sosialisasi. Jadi menurut mereka untuk mencegah adanya korupsi kita harus lebih banyak mengikuti atau mengadakan kegiatan sosialisasi tentang korupsi. Menurut kelompok lain. Baik. Ayo, coba berikan tanggapan kamu. Mereka bilang tindakan sosialisasi. Apakah dengan itu bisa menghilangkan itu, mengurangi? Ayo kelompok 2 bisa tangkap sedikit mereka punya pernyataan tadi. Bisa tidak? Coba ketua. Satu orang ayo. Kalau begitu Pak yang tanya. Kira-kira kamu pernah ikut sosialisasi tentang anti korupsi? Tidak pernah, hanya baru biasa cerita kalau ada yang di kantor BPD. Biasa ikut sosialisasi seperti itu, jadi baru cerita saya. Mendengar dari Bapak, dari orang tua. Memang sebelumnya belum pernah ikut sosialisasi anti korupsi, tetapi dari pengalaman Bapak. Kelompok yang lain saya, coba kamu bertanya sedikit kan? Jangan ini. Tidak ada lagi ya? Baik, kita pindah ke kelompok 2. Kira-kira solusi seperti apa agar tidak terjadi lagi korupsi? Jawab, jangan memakan uang negara dan hidup harus seadanya saja. Nomor 2, tuliskan satu kalimat ajakan kepada para pemimpin kita untuk tidak melakukan korupsi dan nepotisme. Jawab, mari kita bertobat agar tidak terjadi kekacauan di negeri kita tercinta. Dan mari
Mari kita bertobat. Ajakan yang kedua. Mari kita berperilaku adil terhadap sesama warga umat manusia. Yang kedua, mari kita berperilaku adil. Kemudian tindakan yang mencegah tadi apa? Jangan memakan uang negara Jangan makan uang negara. dan hidup harus seadanya. Hidup sederhana. Yang disuka tadi adalah hiduplah apa adanya. Jangan mengingini yang lebih, yang tidak sesuai dengan kenyataan hidup. Hidup sederhana, cukup. Supaya jangan makan uang negara. Ada kritik saran? Hidup sederhana tadi. Kelompok 3, ada kritik terhadap kelompok 2? Coba baca ulang. Coba mereka bisa tangkap. Solusinya, Ya. jangan memakan uang negara dan hidup harus seadanya saja. Hidup sederhana. Hidup sederhana. Tidak ada kritik, usul saran, tidak ada pertanyaan untuk kelompok 2. Sudah jelas semuanya? Sudah? Kalau sudah jelas kita beralih ke kelompok 4. Kelompok 1 sini. Nomor 1, langsung baca sudah. Bagaimana cara untuk mencegah terjadinya korupsi? Jawab, kita memilih pemimpin yang memiliki hati nurani, bukan yang memiliki harta. Nomor 2, bukan satu kalimat ajakan. Mari kita berbuat baik kepada sesama. Kita tepuk tangan mereka. Mereka bilang begini, solusinya supaya tidak ada pemimpin yang korupsi atau pemimpin yang serakah, kita harus memilih seorang pemimpin yang punya hati nurani, artinya yang punya hati untuk mau memperhatikan orang lain. Jangan memilih pemimpin yang punya uang. Kemudian mereka mengajak supaya ayo berbuat baik. Ada pertanyaan untuk mereka? Memangnya kita langsung tahu kalau mereka punya hati itu baik. Kenapa kita tidak lihat dan mereka di sisi buruk? Apakah kamu sudah tahu seorang pemimpin baik? Ayo, pikir ya. Jangan tunggu, Bang. Coba jawab. Ayo. Memangnya semua orang pemimpin itu kamu tahu bahwa dia punya hati yang baik? Atau tidak semuanya baik? Ada yang? Ada yang hatinya baik. Dia bilang begitu. Coba kita, dia bilang ada yang hatinya baik. Ayo, coba. Kelompok ini bilang ada yang hatinya baik. Memang ada yang hatinya baik. Tapi kalau mereka menginginkan janji, kalau kita lagi. Punya hati yang baik itu kalau mereka sudah ingkar janji, apakah itu baik? Dinan, coba. Ya. Kalau mereka memang hatinya baik, tapi kalau mereka sudah ingkar janji, apakah itu baik? Menurut Dinan tidak baik. Kalau begitu bagaimana tanggapan? Kalau begitu bagaimana tanggapan? Jika kau bilang ada yang baik, Baik, kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Memberikan yang terbaik untuk dan kita ini adalah calon pemimpin masa. Kita ini adalah calon pemimpin masa depan. Karena itu belajarlah dari sekarang. Kita belajar dari sekarang. Kita belajar untuk menjadi orang yang baik, orang yang punya
kepedulian terhadap orang-orang lain. Jangan sampai kita belajar dari para pemimpin kita. Kalau mereka sudah korupsi, kita jangan buat korupsi lagi. Korupsi itu apa? Korupsi waktu, korupsi uang. Belajar untuk jadi disiplin. Jalan yang sederhana itu adalah hal-hal yang sederhana itu kita bisa buat tiap hari. Bangun pagi tepat waktu, datang sekolah tepat waktu, pergi gereja tepat waktu, rajin ke gereja juga. Jangan tiap hari minggu orang pergi ke gereja kita turun ke bawah ke pagi. Alasan kelopas. Jadi kita harus mulai menanamkan dari kecil supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang semakin lebih dewasa dan matang, baik itu secara intelektual maupun secara kepribadian. Jadi beberapa nilai yang ditekankan dari seorang Daud adalah seperti yang Pak katakan ya. Ada 5 tadi. Apa saja tadi? Iman, tanggung jawab, apa lagi? Ada beberapa nilai yang perlu kita pelajari dari seorang Daud. Yang pertama itu adalah iman. Yang kedua, berani, tanggung jawab, rendah hati, dan mau bertobat. Kita harus mau bertobat, ini penting. Iman akan Tuhan, berani, tanggung jawab, rendah hati, dan mau bertobat. Itu yang dapat kita, nilai-nilai yang bisa kita tanamkan, kita pelajari dari seorang Nabi Daud Raja. Coba kamu tulis beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan sebagai persiapan kita untuk menjadi pemimpin. Kelompok 2. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, rendah hati pada siapapun, dan menghormati orang yang lebih tua. Kelompok 1. Belajar, berdoa, bersedekah, jangan sombong, jujur, berani. Itu adalah aksi yang akan kita buat. Pak akan kami janji terus. Pak akan lihat kamu punya kegiatan rutinitas dan kamu bisa tuliskan. Tiap hari itu kamu belajar berapa jam. Belajar, berdoa, selalu memperhatikan orang yang susah. Dan sebagainya itu yang tadi kebiasaan sudah kamu tuliskan. Coba pulang ke rumah dan kamu tuliskan itu di dalam buku harian kamu. Hari ini saya belajar berapa jam. Hari ini rutinitas saya dari bangun pagi sampai dengan malam itu saya berapa saja yang baik. Saya berdoa tidak. Saya belajar tidak. Dan itu adalah aksi-aksi nyata yang bisa kita buat dan membantu kita untuk menjadi seorang pemimpin yang akan datang. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Semua sudah jelas? Karena itu Pak buat kesimpulan. Kita belajar dari Daud yang menjadi pemimpin yang setia. Kita belajar dari Daud yang menjadi pemimpin yang setia. Dia setia kepada siapa? Hanya kepada Allah. Kesetiaan itu, setia itu ada di dalam diri kita karena ada iman akan Allah. Dan Pak tegaskan kembali bahwa iman, berani, tanggung jawab, rendah hati, mau bertobat adalah nilai-nilai moral, nilai-nilai penting yang perlu kita tanamkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup, tulis tugas yang harus kamu kerjakan, tulis soalnya. Buatlah jadwal kegiatan harian, kegiatan-kegiatan yang kamu buat sepanjang hari. Perbuatan-perbuatan yang keliru, yang dianggap keliru dan salah dalam satu hal.
tugas yang nantinya akan Pak periksa di pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan semuanya kita bisa lakukan dalam keadaan sehat, dan jangan lupa selalu berdoa sebelum memulai satu kegiatan apa saja. Kira-kira untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua yang sudah. Kami minta salah satu untuk pimpin kita. Kita semua ada. Teman-teman saya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan selama kami belajar tadi. Semoga apa yang harus kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kita kembali ke rumah masing-masing dan sampai dan baik.